Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Haleluya. Yang bersuka cita malam ini kasih tepuk tangan yang dahsyat dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang percaya bahwa janjinya membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat. Katakan amin. Amin. Bangkit berdiri, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Malam ini kita rayakan dia di rumah doa ini. Yang mau rayakan Tuhan surahkan haleluya. Haleluya. Mari kita memuji namanya yang kudus. Come on. Malam ini kami datang Tuhan, dengan segenap dan seluruh keberadaan kami meninggikan nama Tuhan, memuliakan namamu yang hidup, yang telah membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Yang percaya katakan amin. Nyanyikan. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Oh ya, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. mempercayai firman-Nya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh sorakan. Lagi. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Oh ya, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa sepenuh kami yakin. Ku yakin dan Amin, percaya amin. Kau Tuntun langkahku. Nyatakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Come on, sama-sama umat Tuhan, sorakan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Terima. bagiku Terima kasih. denganmu Tuhan, ku kan berjalan Dengan iman ya. dari kemuliaan sampai Lebih lagi katakan hanya Kau. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Sorakan selamanya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala Bang. Umat Tuhan yang sedang menyaksikan rumah doa ini, alami Tuhan di rumah kita masing-masing yuk. Bertepuk tangan bersama-sama bagi Allah. Kau kekuatan kami. Mari sama-sama yang ada di rumah di tempat ini, kita angkat tangan kita katakan, Yesus kaulah Raja. Katakan. Oh, bisa lebih keras. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Satu kali lagi, come on. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Malam hari ini Tuhan, kami melepaskan api Pentakosta dicurahkan Tuhan di tempat ini dan di YouTube dimanapun mereka menontonnya Tuhan. Kau lawat mereka Tuhan. Syarabata kaya raba, kami percaya Tuhan, lawatan apimu Tuhan dapat membangkitkan setiap orang yang suam-suam kuku. Mereka akan semakin panas. Mereka tidak dingin atau panas Tuhan. Kau lawat mereka Tuhan. Syarabata kaya raba. Kami percaya Tuhan, lawatanmu terjadi Tuhan di tempat ini Bapa. Di rumah-rumah Tuhan, di mana-mana pun kau lawat Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, lawatanmu terjadi saat ini Bapa. Yang menonton YouTube ini juga Tuhan, kau lawat Tuhan. Kami semua di tempat ini Bapa, kau lawat kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya dengan bilur-bilur darah Yesus mengalir saat ini, Engkau menyembuhkan mereka. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Syarabata kaya raba. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, orang yang letih lesu Tuhan dan berbeban berat, memberikan kelegaan Tuhan, memberikan mereka kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap orang yang terikat. Saat ini aku perintahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh apapun juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mengikat setiap kami di tempat ini maupun di rumah-rumah, kami mengikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mereka akan terlepas, mereka akan terbebas dari belenggu-belenggu mereka. Dan kami percaya Tuhan, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Kami terima pemulihan, kami terima kelepasan, kami menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syarabata kaya rabaya. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Kami yang mengasihi Tuhan, kami hadir di sini. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, kebaikan dan kebaikan-Mu. Sebab setiap perbuatan-Mu adalah kesetiaan-Mu, bentuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, menyanyikan kebaikan-Mu. Dan kami bebaskan roh, jiwa dan tubuh untuk tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindukan kemuliaan-Mu Raja. Sendiri lama sendiri lama namanya. Oh, oh Jesus, Jesus. Sendiri lama sendiri. Oh, oh Lord. Oh, I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Again, sing, I love you. I love you, Lord. Come on. Woo! For your mercy never fails me.
All my days I've been held in your hands. Oh my God. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, say. And all my life you have been faithful. Sing out more. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, amen. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Come on, say, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, say all my life, oh, all my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Come on, sing out, say. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness, God. Your goodness is running after me. I lay my down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Come on, church, sing out. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. More we sing together. All my life you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Can sing all my life you have been faithful. Yes, God.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Disembah dia, sembah dia, nyanyikan kebaikan dia. Oh, kau baik, kau baik, kau baik, ya selamanya, selamanya, selamanya. You are good, you are good, Lord. You are good, you are good, Lord. Biar musik saja mainkan pujian ini, kita sembah dia. Kamu mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh, tak ada yang luput dari kebaikan-Mu, dari kasih-Mu, dari cinta-Mu, dari kesetiaan-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh, nyanyikan kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Reda masang di dalam bos, hiala lamas, hiala, huriala mas, ini dalam bos, dari tempat ini Tuhan ada penyembahan yang boleh menggetarkan surga.
We welcome you with all your goodness, oh God. We welcome you in this place more and more and more and more and more. Shadadadabakaralaba. Oh, alamaya sendiri. Boleh angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. I worship you, Jesus. I worship with all of my heart and all of my soul. Love to worship you. I worship you, Lord. I worship Jesus. Jesus, I with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. More. We sing. We worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you. Jesus, I worship you. Tidak ada yang dapat membatasi kami, Tuhan. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing, I worship. I worship. Jesus, I worship.
Tempat ini adalah taman kami Tuhan. Ini taman di mana ada nyanyian yang nyaring. Taman di mana ada kegirangan, ada sukacita. Taman di mana ada sungai kehidupan yang mengalir. Ini taman Eden kami Tuhan. Kami menciptakan kembali taman itu. Dan di taman ini, manusia tidak akan lagi diusir keluar. Tapi manusia diundang untuk masuk ke dalam. Di taman ini manusia tidak lagi merasakan penolakan, tapi mengalami penerimaan yang berasal dari Yesus. Karena Adam yang pertama membawa kematian, tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, membawa kehidupan buat kami. Ini taman kami Tuhan. Biarlah hari ini setiap orang yang ada di taman ini dipuaskan oleh Tuhan. Biar mereka yang sakit disembuhkan lewat daun-daunan yang ada di taman ini. Biarlah mereka yang dahaga dan haus dipuaskan dengan sungai yang mengalir di taman ini. Dan biarlah setiap orang yang kehilangan tujuan menemukan kembali tujuan mereka diciptakan di taman ini. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu. Kami percaya sama seperti dulu, Engkau kembali berjalan-jalan di taman ini. Dan Engkau bersekutu dengan kami. Kami mendengar bunyi langkah Tuhan berjalan di taman. Tapi kami tidak takut, kami excited dan bergairah. Kami tidak dikuasai dengan rasa bersalah dan penghakiman. Tapi kami dikuasai dengan rasa rindu oleh karena kami akan berjumpa dengan Tuhan. Adam yang dulu ketakutan dan malu menjumpai Tuhan. Tetapi kami adalah orang-orang yang bergairah berjumpa dengan Engkau. Tuhan, ini taman yang Engkau berikan buat kami. Biarlah kami dipuaskan di sini dengan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah ada di antara tim worshiper yang mau maju ke depan menyampaikan pesan Tuhan? Kalau saudara merasa Tuhan taruh sesuatu di hati saudara sementara pujian penyembahan tadi, saudara boleh maju ke depan. Lalu apa yang saudara rasa Tuhan taruh di hati saudara, saudara nanti bisa sampaikan. Ya, setiap minggu nanti kita akan bertanya kepada setiap saudara, apakah saudara dapatkan sesuatu, apakah saudara rindu menyampaikan itu kepada umat Tuhan, baik secara onsite ataupun secara online. Karena saya percaya bahwa perkataan profetik itu seperti satu senjata yang mampu menerobos. Ya, pesan profetik itu mampu membuat apa yang general menjadi begitu spesifik buat seseorang. Pesan profetik itu bisa membuat satu pesan yang orang dengar umum menjadi pesan yang orang dengar kayaknya itu buat saya. Ya, jadi saya rindu agar ketika saudara punya satu rasa ingin menyampaikan sesuatu atau Tuhan taruh sesuatu di hati saudara, saudara maju ke depan dan sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Berapa banyak di antara saudara yang diberkati dengan perjumpaan dengan Tuhan tadi, amin. Sementara tadi kita menyanyi, all my life you have been faithful. Ya, all my life you have been so good to me. Saya kembali diingatkan tentang taman karena minggu kemarin kita juga bicara tentang taman, saudara. Hari ini kita mau bicara juga tentang taman. Saya ingin bacakan untuk saudara Kejadian 2 lagi. Kita mau baca lagi Kejadian 2 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Kita udah belajar minggu kemarin, tamannya disebut Taman Eden.
Tapi Taman Eden itu bukan sebuah wilayah. Taman itu ada di sebuah wilayah yang bernama Eden. Jadi Eden adalah wilayah. Wilayah itu punya sebuah taman, namanya Taman Eden. Seperti di Jakarta ada taman, di Eden ada taman. Jadi pusat perhatiannya bukan tamannya, tapi Edennya. Karena dari Eden dikatakan ayat 10, mengalir dari Eden membasahi taman itu sebuah sungai. Jadi Eden, kita kemarin juga belajar minggu lalu adalah Gan Eden, artinya heaven, artinya paradise, artinya surga. Jadi surga mengalirkan satu sungai ke taman itu sehingga taman itu menjadi hidup. Tanpa sungai dari sorga, tanpa sungai dari Eden, taman itu mati. Kita belajar minggu yang lalu bahwa gereja tanpa sungai yang berasal dari tahta Allah, gereja itu mati. Gereja itu boleh indah, gereja itu boleh luar biasa, gereja itu boleh megah, gereja itu boleh begitu mempesona. Tanpa sungai yang dari hadirat Allah, it's nothing. Taman itu menjadi begitu istimewa karena ada sungai yang mengalir masuk ke taman itu. Nah saudara, kita bicara tentang Taman Eden. Tahukah saudara bahwa sedahsyat seindah apapun taman itu gak sempurna. Ya, tamannya gak sempurna. Taman itu memang didesain untuk supaya tidak sempurna. Nah Allah menempatkan manusia di sebuah taman yang tidak sempurna. Supaya manusia tidak merasa bergantung nyaman dengan taman itu. Tetapi menyadari bahwa taman itu menjadi begitu indah karena ada sungai yang mengalir dari Eden. Pernah tidak saudara merasa dalam hidup saudara kenapa Tuhan tempatkan saya di sebuah tempat yang it really not perfect, sangat tidak sempurna, tidak nyaman, tidak enak. Pernah nggak saudara melihat pernikahan saudara dan saudara berkata pernikahan saya nggak sempurna? Pernah tidak saudara melihat hidup saudara sendiri dan saudara berkata, hidup saya nggak sempurna, nggak ada yang bisa dibanggain. Pernah tidak saudara melihat pasangan saudara dan saudara berkata, pasangan saya nggak ada yang bisa dibanggain dari dia. Pernah tidak saudara melihat masa lalu saudara dan saudara berkata, masa lalu saya nggak sempurna. Pernah tidak saudara melihat perjalanan saudara sampai sekarang, dan saudara berkata, Pak nggak sempurna sama sekali. Ada kalanya Tuhan taruh kita di sebuah tempat yang tidak sempurna. Ya, ada kalanya Tuhan taruh kita di sebuah tempat kalau kita lihat, kita pikir. Saudara, pernah gak saudara bertanya-tanya, kenapa Adam dan Hawa kok mau-maunya mereka melanggar perintah Allah dan makan buah itu? Ada sebuah pohon dalam taman itu, namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu satu-satunya pohon yang tidak boleh mereka makan buahnya. Pohon yang lain boleh kata Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi setan datang dalam Kejadian 3. Setan bilang begini dalam wujud ular ya. Dia bilang begini. Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini gak boleh ya kamu makan buahnya. Hawa bilang enggak semua. Semuanya boleh kecuali satu. Pohon itu gak boleh. Tetapi sejak setan berkata semuanya gak boleh. Setan menciptakan ketidakpuasan dalam diri Hawa. Sehingga kita mulai mengerti mengapa seseorang yang ditempatkan dalam sebuah taman yang begitu indah. Semua yang dia perlukan ada. Bisa merasa tidak puas hanya karena sebuah pohon. Kok bisa sebuah pohon membuat Hawa tidak mengucap syukur dengan apa yang dia punya? Kok bisa cuma karena sebuah pohon Hawa rela untuk memberontak kepada Allah? Kok bisa cuma karena sebuah pohon dia nggak mensyukuri pohon-pohon lain yang boleh dimakan buahnya? Dan kalau kita merenungkan tentang diri kita, saya nggak punya semuanya dalam hidup ini saudara. Saya nggak punya semua yang saya mau. Saya nggak punya semua yang saya inginkan. Dan saya bisa seperti Hawa.
Di tengah-tengah Taman Eden saya sendiri, saya nggak merasa puas. Dan saya mengingini sesuatu yang tidak Tuhan berikan pada saya. Pak, saya kok belum dikasih jodoh. Lalu kita mau tenggelam dalam keputusasaan, rasa tidak berharga. Masa kita izinkan satu pohon itu merusak kebahagiaan yang Tuhan ciptakan di Taman Eden? Sebelum ada pertanyaan dari ular, Hawa dengan Adam bahagia sekali. Di Taman Eden mereka menyanyi, all my life you have been faithful. Ya, mereka enjoy. All my life you have been so good. Tapi tiba-tiba setan datang. Ada satu pohon yang kamu gak boleh makan ya? Iya, kalau kamu belum dapetin itu, hidupmu belum sempurna. Belum sempurna hidup kamu kalau kamu belum dapetin pohon itu. Siapa mikir ya juga ya. Kalau kamu belum jadi CEO, belum sempurna karir kamu. Belum sempurna. Kalau kamu belum punya anak, belum sempurna pernikahan kamu. Pernah gak setan bilang gitu sama kita? Saya mau katakan sama saudara, saya ini tipe orang yang mudah sekali berkata buruk ke diri saya sendiri. Istri saya paling tahu saya. Pertama-tama kami menikah, istri saya baru sadar bahwa saya ini orangnya suka mengeluh. Kamu kok suka mengeluh orangnya? Ada aja alasan saya untuk mengeluh di Taman Eden yang Tuhan kasih sama saya. Saya nggak bisa lihat bahwa saya memiliki pohon yang membuat saya bersuka cita. Apa pohon itu? Nama pohon itu adalah Jubilee, anak saya sendiri. Saya nggak lihat ada pohon lain di taman itu. Nama pohon itu Esther Carolina. Saya nggak lihat lagi ada pohon lain di taman itu. Namanya pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya izinkan satu pohon yang tidak boleh saya miliki merusak kehidupan saya. Dan saya berkata sama Tuhan akhirnya no more, enggak lagi. Saudara, enggak semua hal dalam hidup ini akan saudara dapat. And it's okay. Amin. It's okay. Kalau sampai umurmu 45 engkau tetap tidak punya anak, it's okay. Kalau udah kerja mati-matian, banting tulang, berdoa, berpuasa, cari Tuhan, saudara masih belum memiliki rumah sendiri, it's okay. Kalau setelah berjuang mati-matian untuk mempertahankan sebuah lembaga pernikahan, akhirnya orang ini tetap memilih meninggalkan saudara, it's okay. Kalau setelah Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya penyakit itu menggerogoti kehidupan dari keluargamu dan mengizinkan orang yang kau kasihi meninggal karena penyakit, it's okay. Because not everything in this world we can achieve. Nah, Adam dan Hawa akhirnya merasakan satu ketidakpuasan. Mereka pengen punya hidup yang sempurna karena mereka setiap kali scroll di Instagram ditulis how to have a perfect life. Gambarkan seorang hamba Tuhan ya, ganteng, istrinya cantik, anaknya 4, 2 cowok, 2 cewek. Ya rumahnya wow keren, pelayanannya maju luar biasa. Pernikahannya begitu bahagia, anak-anaknya diberkati dengan dahsyat. Yang gak pernah punya masalah finansial dia. Dia disukai oleh banyak orang. Lalu kita mulai pasang figura itu di rumah kita dan berkata, this is the one that I want. Kalau saya nggak jadi seperti orang ini, nggak sempurna hidup saya. Siapa yang punya foto hamba Tuhan seperti itu di rumah? Kita pasang tuh figuranya di rumah kita. Dalam bayangan imajinasi kita dan kita berpikir, kalau hidup gua nggak seperti dia, nggak sempurna gua. Dan itulah yang setan lakukan. Saudara, dunia ini memang sudah didesain, Eden didesain untuk tidak sempurna.
Makanya Tuhan ketika ciptakan Adam dan Hawa, membuat mereka menyadari ketidaksempurnaan itu. Tuhan sepertinya bilang begini, kamu harus belajar menyadari bahwa tidak semua hal yang kamu mau bisa kamu dapat. Masalahnya adalah Hawa, kitab Timotius berkata, 1 Timotius, 2 Timotius, saya lupa berkata, bukan Adam yang lebih dahulu tergoda, Hawa yang duluan tergoda. Kenapa Hawa yang duluan tergoda? Karena perintah untuk tidak makan buah dalam pohon itu diberikan kepada Adam. Hawa belum ada. Adam yang pertama dengar perintah itu. Nah, setelah perintah itu diberikan, ya Tuhan memberi perintah dalam ayatnya yang ke-15, lalu ayat 16 Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kejadian ayatnya yang ke pasal 2 ayat 18 baru dikasih tahu bahwa setelah perintah disampaikan, Hawa diciptakan. Dengan kata lain, Hawa mendengar perintah Tuhan dari mulut kedua. Dan apapun yang Anda dengar dari mulut kedua tidak akan kuat. Kalau khotbah cuma Anda dengar masuk ke otak dan tidak mengubah hati, tidak membuat rohmu menangkap itu khotbah satu saat akan buat kita goyang. Ketika hamba Tuhan menyampaikan khotbah dan saudara cuma berkata khotbahnya bagus ya. Tapi tidak menciptakan satu, kalau saudara pernah baca kisah, saya suka gambarin efek firman Tuhan tuh begini. Ketika Elizabeth mengandung, Maria main ke rumah Elizabeth, Lukas pasal 2. Lalu Maria memberi salam kepada Elizabeth. Waktu Maria memberi salam kepada Elizabeth, bayi di dalam Elizabeth bergejolak. Nah begitu ketika firman itu disampaikan atas kita, harusnya ada sesuatu yang bergejolak dalam kita. Itu tandanya kita menangkap pewahyuan dari firman yang disampaikan. Nah yang seperti itu yang kokoh itu, yang kuat itu yang begitu. Tapi kita sudah dibiasakan dengan YouTube dan Instagram. Dimana kita dikasih video semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Khotbah-khotbah bagus yang kita pikir bagus ya. Sampai kita udah gak bisa membedakan mana khotbah yang memberikan kepada kita satu rema dan mana khotbah yang cuma membuat kita senang. Berapa banyak di antara saudara suka share sesuatu di Facebook? Renungan apapun saudara share di Facebook. Tapi itu means nothing. Karena gak menciptakan satu gejolak, satu gairah, sesuatu yang dalam diri saudara seperti meresponi pesan Tuhan itu. Hawa jatuh karena dia mendengar pesan dari mulut kedua. Pastikan kita mendengar langsung dari Tuhan. Gimana caranya Pak? Pada saat saudara dengar khotbah, pada saat saudara baca firman, izinkan Tuhan mewahyukan, membuat satu firman itu jadi rema. Nah saudara berkata, Tuhan bicara sama saya. Amin. Karena Hawa mendengar dari mulut kedua, feel-nya beda dengan Adam. Tetapi kita tahu bahwa pernikahan itu gak semudah kata orang. Ya, gak semudah kata orang. Suaminya bisa aja udah firm. Tapi istri bisa mempengaruhi suami dan akhirnya membuat keputusan suaminya berubah. Istrinya bisa aja udah sungguh-sungguh. Suaminya bisa buat istrinya akhirnya jauh dari Tuhan. Itulah pernikahan. Nah dalam kasus ini mirip. Entah bagaimana mungkin Hawa bilang sama Adam, our life is not perfect. I'm not happy. I'm not satisfied. Saya gak senang, saya gak bahagia, saya gak puas. Kehidupan kita gak sempurna kalau kita gak makan buah itu. Dan akhirnya ya juga ya. Oke, mari kita sama-sama ciptakan hidup yang sempurna. Karena Alkitab berkata di mana 2-3 orang bersepakat mau meminta melakukan apapun juga. Itu terjadi. Gak harus berdoa, sepakat aja mau lakuin apa aja, dari yang jahat juga bisa jadi. Karena kejadian Menara Babel membuktikan kepada kita ketika Tuhan bilang, mulai sekarang apapun yang manusia mau lakukan tidak akan ada yang tidak terlaksana.
Karena sepakat. Sekalipun kesepakatan itu kejahatan. Jadi suami istri kayaknya sepakat, oke lah kita makan buah itu. Dan itu membuat mereka kehilangan taman yang tidak sempurna itu. Akibatnya apa? Mereka dapat yang jauh lebih buruk dari Eden. Tanah yang terkutuk. Saudara, coba saya ingin saudara hari ini mikirin dulu keluarga saudara. Pikirin dulu pernikahan saudara. Pikirin kehidupan saudara. Pikirin pelayanan yang kita sedang jalankan sekarang. Pikirin pekerjaan saudara. Mungkin itu gak sempurna, tapi itu taman Eden saudara. Ayo kita rawat, kita pelihara, kita sayangi, kita jagai. Ya, gak sempurna tamannya. Saudara mungkin punya anak-anak yang saudara gak bisa banggain di rumah karena anak-anak saya begini. Ayo kita rawat mereka. Itu taman. Ya emang gak sempurna. Tapi kalau kita terus-menerus merasa tidak puas dengan taman Eden yang Tuhan percayakan buat kita. Percaya saya, ketidakpuasan akan menuntun kita mendapat yang lebih buruk, bukan yang lebih baik. Apa sih yang mereka mau? Saya mau tutup dengan pertanyaan, apa sih yang mereka mau? Buah. Buah pohon pengetahuan. Saya mau tanya deh sama saudara, salah gak sih pengen tahu sesuatu? Enggak dong. Enggak salah dong. Jadi keinginan untuk mengetahui sesuatu itu tidak salah. Karena Adam dan Hawa kan baru saja diciptakan. Enggak tahu usia mereka udah berapa bulan kayak atau baru berapa tahun kayak. Jadi mereka punya banyak rasa ingin tahu. Seperti lagu anak-anak yang saya pernah nonton. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat. Ya, jadi manusia ini pengen tahu kenapa. Nah, memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu itu tidak salah. Tetapi mencari jalan pintas untuk mengetahuinya itu salah. Jadi Tuhan tuh seperti bilang begini sama Adam dan Hawa. Dalam hidupmu kamu akan punya banyak tanda tanya. Kamu pengen segalanya kamu ketahui. Kalau kamu bangkrut kamu pengen tahu kenapa saya bangkrut. Kalau kamu cerai kamu pengen tahu kenapa saya cerai. Kalau kamu gak punya anak kamu pengen tahu kenapa saya gak punya anak. Kalau kamu sedang mengalami kesukaran kamu pengen tahu kenapa saya lewati kesukaran. Waktu kamu lewati padang gurun, kamu pengen tahu kenapa saya lewati padang gurun. Waktu kamu cacat, kamu pengen tahu kenapa saya cacat. Waktu kamu mengalami tekanan yang berat, kamu pengen tahu kenapa saya mengalami tekanan yang berat. Waktu keluargamu ada yang meninggal karena COVID-19, kamu bertanya kenapa keluarga saya bisa meninggal karena COVID-19. Kamu akan punya banyak pertanyaan dalam hidup, tapi ingat satu hal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi Tuhan lagi bilang sama Adam dan Hawa begini, ikut aja jalan sama saya. Kalau ada hal yang belum kamu tahu sekarang gak apa-apa. Kalau ada hal yang belum bisa kamu jawab dalam hidup kamu pun gak apa-apa. But walk with me. Jalan aja dengan saya. Nanti lewat pengenalan akan Tuhan, kamu akan tahu kenapanya. Jadi bukannya nggak boleh untuk tahu. Tapi lebih baik pengetahuan itu kamu dapat karena persekutuan denganku Adam. Dan bukan karena kamu pengen makan buah itu untuk segera tahu. Saudara tahu nggak saudara ada banyak orang karena pengen tahu akhirnya mulai cari dukun. Ada orang pengen tahu cari ahli nujum. Ada orang karena pengen tahu bahkan cari nabi. Cari pendeta, cari orang profetik, cari nubuatan. Karena pengen tahu, penasaran saya pengen tahu. Masalahnya adalah lewat pengalaman saya. Terima kasih Bapak yang begitu baik. Sudah mengingatkan saya akan singkatnya waktu kita hidup di dunia ini. Ya biasa orang timer tuh ditakuti pembicara manapun. Pembicara paling saku sama yang megang time. Ya karena itu berintimidasi tatapan mata dia itu. Nah oke lanjut ya. Jadi kita menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup ini pertama yang gak bisa kita miliki. Kedua,
Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak mengetahui kenapanya. Tetapi mau nggak kita tetap berkata kepada Tuhan, all my life you have been faithful. Mau nggak kita bilang, all my life you have been so good. Amin. Apa hari-hari ini yang membuat saudara nggak puas dengan hidup saudara? Saya bicarain dari pengalaman, saya bicarain dari pengalaman dalam pernikahan. Saya dengan istri saya mengalami begitu banyak pemulihan. Ketika kami juga ikut woman mentoring woman, man to man. Kami banyak mengalami pemulihan, perubahan pola pikir. Kami bicara bukan berdasarkan pengetahuan Alkitab atau teologi. Kami bicara lewat pengalaman bahwa kami juga pernah merasa nggak puas. Dan mungkin masih ada godaan untuk tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Tapi kami juga mengambil keputusan untuk tidak akan membiarkan sebuah pohon membuat kami tidak bisa menikmati Taman Eden. Kalau ada satu hal dalam hidup saudara yang tidak bisa saudara capai, tidak mampu saudara raih, tidak akan pernah bisa saudara miliki, maukah saudara tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena masih ada pohon yang lain yang bisa membuat aku bersuka cita. Pohon yang kalau aku makan buahnya rada asam dikit tapi enak. Amin. Saya ingin 1 menit mengajak saudara semua, pikirkan satu hal hari ini. Satu pohon dalam taman saudara yang bisa saudara syukuri dan berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk pohon ini. Mungkin itu anak saudara, mungkin itu suami saudara, mungkin itu istri saudara, mungkin itu pelayanan saudara, mungkin itu pekerjaan saudara, mungkin itu kesehatan saudara. Ada nggak satu pohon dalam taman hidup saudara yang saudara bisa berkata, Tuhan aku bersyukur. Aku bersyukur. Tuhan aku bersyukur untuk pohon ini. Amin. Aku bersyukur. Nah, saudara, saya ingin tutup dengan pernyataan ini. Rumah doa ini gak sempurna. Banyak kekurangannya. Saya mungkin merasa ada mungkin di antara saudara yang gak puas. Sebagai pengerja, sebagai pelayan. Tapi yuk kita lihat pohon yang lain. Mungkin pohon yang lain bisa membuat saudara bersuka cita. Mungkin saudara gak suka sama pemimpinnya karena terlalu ganteng. Enggak, maksud saya pemimpinnya karena terlalu cool mungkin ya, jarang nyapa saudara. Ya kan? Tapi coba lihat pohon yang lain. Sementara si pemimpin ini diubahkan Tuhan, coba lihat pohon yang lain. Ada gak yang buat saudara bersuka cita? Mungkin ada antara saudara yang gak suka sama pengerjanya karena pengerjanya megang-megang terus timer. Saudara pikir kenapa sih lu ganggu gua terus? Tapi coba lihat pohon yang lain. Ya, yang membuat saudara merasa bersyukur ada di tempat ini. Ya, rumah doa ini gak sempurna, tapi kita percaya dalam ketidaksempurnaannya Tuhan akan mengalirkan sungai air kehidupan. Karena ada kesembuhan, kelepasan, pemulihan, nubuatan dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena ada orang-orang yang mengalami mujizat, jawaban doa, perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saya ingin worship leader, kita nyanyikan lagi lagu tadi, refnya saja, All My Life. Dan mari kita hampiri Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dan bersyukur. All my life you have been so good. With every breath that I am made, Yes, I will sing. I will sing of the goodness. Mari kita sama-sama mengangkat tangan sementara kita menerima berkat dari Tuhan. All my life you have been faithful. Thank you Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. I
angkat tanganmu. Kita arahkan hati kita sama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan telah menempatkan engkau di Taman Eden. Yang mungkin tidak sempurna taman itu. Tapi ada kesukaan, ada kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera. Bahkan ada tanah yang diberkati. Akan ada buah-buah dan hasil-hasil yang memuaskan engkau. Karena itu hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa. Cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai hari ini. Sampai momen di mana Yesus menjemput kita dalam kemuliaan. Orang-orang yang bersyukur akan Taman Eden dalam hidupnya. Bersama-sama dengan nyaring kita katakan, Amin. Haleluya.